Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini ya kita berada di Joglo ya. Biasanya di Bhaktisala Wihara, saat ini kita di Joglo ya untuk melakukan puja awamanggala ya, atau pelimpahan jasa ya, pelimpahan jasa Bapak Tioko Jin ya. Saudara-saudara sekalian, tentu apapun yang dilahirkan itu akan mengalami kematian ya. Seperti cerita riwayat Buddha ya. Ada ibu ya yang mempunyai anak satu, lalu anak itu tergeletak tak berdaya, lalu menghadap kepada Buddha. Buddha atau Samana Buddha, tolong bangkitkan anakku, hidupkan kembali anakku, karena ini yang akan menjadi sumber kebahagiaanku ya. Siapa itu? Kisah Gotami ya. Kisah Gotami memiliki anak yang tunggal dan sangat sayang terhadap anak yang tunggal itu. Namun anak yang sangat disayangi ya, tak berdaya dan meninggal, lalu pergi ya dari satu ke tempat yang lain mencari obat untuk anaknya ya, sampai dipertemukan kepada Buddha. Lalu Buddha memberikan syarat, Kisah Gotami, anakmu bisa hidup ya asalkan ya Kisah Gotami meminta segenggam lada di rumah penduduk yang belum pernah keluarganya ditinggal meninggal ya. Kisah Gotami memiliki keyakinan mencari dengan sekuat tenaga ya, mengetuk pintu ya dari rumah ke rumah untuk meminta segenggam lada, sangat sedikit segenggam lada ya, segenggam lada, dan bertanya apakah keluarga ini pernah ditinggal oleh orang yang disayangi dan meninggal ya. Rumah pertama pernah mengalami, lari lagi. Rumah kedua ya, Pak, apakah keluarga ini ya, keluarga Bapak pernah mengalami ya orang yang disayangi meninggal? Jawabannya pernah. Lari lagi ya, sampai terengah-engah dan menghadap ke Buddha. Ternyata semua orang yang ditemui oleh Kisah Gotami mengalami berpisah dengan yang disayangi ya. Kenapa Bante pengen bercerita ini?
apa yang terjadi. Kisah Gotami sampai demikian. Yang pertama, tentu batin kisah Gotami masih diliputi kegelapan batin, avidya. Tidak mampu menembus, tidak mampu menembus realita kehidupan. Apapun yang dilahirkan pasti akan meninggal. Pasti. Walaupun kita saat ini sudah mengenal Dhamma, namun ketika ditinggal oleh orang yang disayangi, pasti batinnya akan kacau. Batinnya akan kacau. Bisa pingsan. Sampai berhari-hari teringat terus. Namun ini sebetulnya sudah menjadi bukan takdir sudah menjadi hukum alam. Sudah menjadi hukum alam yang harus dihadapi. Siapapun makhluknya harus menghadapi ini. Tinggal siap enggak kita menghadapi itu. Namun ketika kita dilahirkan, mau enggak mau kita harus siap ditinggalkan orang yang paling kita sayangi. Harus siap. Karena apa? Semua yang terbentuk di alam ini itu akan mengalami kelabukan. Jadi tidak ada apapun hal yang terbentuk ini bersifat permanen atau abadi. Barang yang kita sayangi, kita dambakan juga mengalami kelabukan, mengalami perubahan. Contohnya Bante, waktu usia 20 tahun rambut Bante nggak ada yang putih. Namun sekarang banyak yang putih. Ini adalah perubahan. Namun ketika batin kita tidak siap, pasti akan bergejolak. Kenapa ya? Kok putih? Pergi ke pasar mencari tir supaya hitam kembali atau cat rambut. Menunggu putih itu lama Kalau mau merah atau pirang gampang sekejap Namun untuk menunggu putih yang permanen, yang tumbuh dari dalam, itu membutuhkan kesabaran. Ini yang harus kita gali. Kisah Gotami dihadapkan dengan kegelapan batin, kebodohan, dan kemelekatan. Ini sebagai sumber penderitaan. Sumber penderitaan. Orang yang melekat itu menjadi sumber utama penderitaan. Apapun yang kita lekati akan mengalami perubahan. Apapun yang kita lekati, yang kita miliki, akan mengalami perubahan. Tidak mungkin hari ini, hari esok, hari lusa, tahun depan itu tanpa perubahan. Pasti akan mengalami perubahan. Maka kita dilahirkan itu harus memahami sifat perubahan ini. Sifat perubahan ini bukan menjadi sifat perubahan itu tidak menjadi hal penderitaan. Perubahan itu bukan menjadi hal penderitaan ketika kita betul-betul siap menerima
perubahan itu tanpa kemelekatan. Ya. Kalau kita melekat sekali, ya tidak mampu menembus, ya tidak mampu menembus kacamata dhamma. Ya. Karena dhamma itu, ya sebetulnya dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu tidak menjanjikan kok, ya. Urusan surga, urusan nibbana itu tergantung dengan kebajikan yang kita miliki, bukan urusan dhamma yang dibabarkan oleh Buddha, ya. Namun kebajikan kita itu yang akan menghantarkan pada realisasi nibbana, ya. Ketika kita ingat itu, tentu kita memiliki jiwa yang optimis. Jiwa yang optimis. Perubahan menjadi jiwa yang optimis, bukan perubahan itu menjadi cenderung kita itu lemah. Walaupun kita dihadapkan dengan perubahan, ditinggal dengan orang yang disayangi, berpisah, ya dengan orang yang disayangi, berjumpa orang yang kita benci, ya, itulah penderitaan. Namun setidaknya itu tidak menjadi gejolak yang besar, tidak menjadi gejolak yang besar. Ketika menjadi gejolak yang besar, batin kita kacau, kita tidak mampu berpikir dengan jernih, dengan baik. Toh kehidupan kita itu terus, ya, terus berjalan. Tidak hanya saat ini sudah selesai, anak-anak muda, ya, ketika pengen meminang kekasih ditolak, tak minum bodrek, ya, itu tidak zamannya. Ada, ya, ada enggak? Ada, ya, berita-berita di televisi, ya, ditinggal orang yang disayangi, gantung diri, ya. Berat. Di dalam dhamma, manusia yang bunuh diri itu akan terlahir 7 kali. Itu dengan apa? Kelahirannya, matinya juga akan bunuh diri. Sekarang coba, ya, 1 kali bunuh diri, 7 kali kelahiran, meninggalnya bunuh diri. Kalau 7 kali bunuh diri berarti sudah berapa kali? Satu kematian itu bunuh diri, 7 kali bunuh diri, ya. Kalau sampai 7 kali bunuh diri, ya, berapa? Ya, 49. Ya. Kalau 49 kali bunuh diri semua, ya, maka penembusan dhamma di sini, Anda bertemu dengan dhamma itu adalah hal keberuntungan, berkah yang luar biasa, ya, untuk terbebas, ya, terbebas dari penderitaan itu, ya, harus mempraktikkan dhamma, ya. Karena apa? Kita tidak mengenal, ya, muda foya-foya, ya, tua mati masuk surga, dan sekali saja meninggalnya. Tidak. Di dalam pandangan Buddhis, kita bisa berkali-kali, ribuan kali lahir, tumbuh, tua, mati. Lahir, tumbuh, tua, mati terus, ya. Maka yang dikatakan kama, hukum kama itu adil, ya, adil, ya.
Sing kuwasa iki ya hukum karma itu adil. Sing sering melakukan kebajikan akan memperoleh berkah dari hasil kebajikan. Yang sering membersihkan tempat dengan baik. Dulu zaman Bante kecil sekolah minggu, ketika kita membangun jembatan, karmanya juga sangat baik karena dapat dilalui oleh orang banyak. Ya. Jadi ini karma perbuatan yang akan mendorong pada proses realisasi nibbana. Ya. Kalau kita hanya memiliki pandangan sempit, hidup sekali saja dan menunggu gong untuk kita bangkit, ya tidak ada peningkatan kehidupan. Ya. Nanti jadi-jadinya kenapa saya dilahirkan seperti ini, yang lain seperti itu. Ya. Namun sesuai dengan buah yang kita tanam, buah itu akan tumbuh dan berbuah. Pas tumbuh itu mau dirawat atau tidak. Ya. Kita saat ini memiliki bodhicitta. Ya, kita mau merawat enggak? Ya, bodhicitta itu bibitnya ya super, ya. Super maha baik bodhicitta. Namun bibit bodhicitta itu ibaratnya bibit yang kita miliki itu mau dirawat atau tidak, atau mau diberikan racun setiap hari. Racun kemalasan, ya. Racun ketamakan, racun kebodohan, ya. Ogah-ogahan, itu racun. Racun apa? Supaya benih kebodhicittaan itu tidak tumbuh. Namun ketika bodhicitta itu dirawat dengan baik, dengan mempraktekkan 5 sila dengan baik, ya, berusaha melakukan 5 sila itu dengan baik, ya, tentu bodhicitta itu akan muncul dan berkembang. Yang mengembangkan siapa? Ya kita sendiri, bukan orang lain yang mengembangkan bodhicitta yang kita miliki. Walaupun kita satu rumah berbeda-beda, ya. Walaupun kita di keluarga satu rumah, kembangnya bodhicitta itu akan berbeda-beda. Karena kita sudah mewarisi karma yang kita miliki. Namun bagaimanapun, ya, perjuangan orang tua itu adalah pahlawan kita, ya, pahlawan kita. Ketika kita ditinggalkan, ya, di situ kita mau bangkit atau tidak. Bangkit meneruskan perjuangan dari leluhur kita. Kalau enggak bangkit, ya sudah, menjadi gelandangan. Belajar tidak mau, ya. Kerja tidak mau. Maksudnya di sini apa gelandangan? Tidak mampu mandiri, tidak mampu memupuk bodhicitta yang kita miliki. Tugas kita hidup itu memupuk bodhicitta. Biar bibit unggul yang kita miliki itu betul-betul tumbuh subur dan berkembang. Tidak hanya kita itu hidup-hidupan. Nah, hidup-hidupan itu ya tinggal menunggu waktu dewasa, tua, watuk, jeglek, ya. Namun kita tidak, ya. Kita memahami dhamma dengan jelas, kita tidak pengen menjadi orang hidup-hidupan. Bante ingat kata-kata dari mendiang Bante Surya Bumi Mahatera. Waktu itu kita hidup itu jangan menjadi pelengkap dunia.
Kalau hanya menjadi pelengkap dunia, pelengkap masyarakat, ya percuma. Setidaknya kita mengambil peran untuk diri sendiri kita harus bangkitkan. Peran terhadap masyarakat kita harus tandang gawe. Ya. Ini kita harus bangkitkan itu. Untuk apa? Bukan untuk kita dilihat, untuk di alam tidak. Namun ini adalah kebutuhan saya untuk membangkitkan bodi cita. Samanera mempraktekkan silanya, ya, 70 aturan, ya, 75 sekia, itu kebutuhan. Karena para yang lur samanera pengen memupuk bodi cita yang dimiliki. Nek bodi cita ini kita dibonsai, dikerdili, ya, nanti yang lain bisa, ibaratnya pohon itu kalau yang gede, ya buahnya lama, tapi sekali buah itu akan sangat banyak, sangat lebat. Namun kalau dibonsai buahnya cepat, tapi yang berbuah ya kecil-kecil, ya. Berbeda dengan pohon yang seger, yang gede, ketika berbuah banyak. Ibaratnya pohon duet itu, kalau ketika dibonsai paling buahnya hanya 2 atau 5. Ketika tumbuh gede bisa dinikmati orang banyak karena buahnya banyak. Bodi cita pun juga demikian. Sama Sang Buddha, ya. Sama Sang Buddha itu satu orang, ya, siswanya ribuan, jutaan siswa, ya. Beliau masih hidup saja, siswa beliau 1250 biku, ya, menjadi siswa. Coba kalau menjadi bapak ibu guru di sekolah, paling mentok-mentok sekelas, ya, 10 sekarang, ya, 15, ya, harus ceramah 60 menit, ya. Kadang-kadang ya sakit hati, sudah ceramah, sudah menjelaskan, yang di belakang itu agak kurang telinga, ya, diambil main, itu bikin emosi, ya. Ketika Anda bercerita sama teman hanya di ya, itu pun juga menjadi emosi. Wow, diajak cerita malah enggak nyambung. Ya ini, ya, ketika sudah tidak nyambung, emosi, ya, bodi cita kita menurun, tidak berkembang, ya. Semoga kita semua, ya, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita membangkitkan bodi cita. Kita selesaikan hidup ini dengan indah, dengan baik, dengan memupuk bodi cita yang kita miliki. Jangan sampai benih kebudayaan yang kita miliki menjadi benih kebudayaan yang kerdil, bonsai, ya. Tidak. Namun jadikanlah benih kita menjadi benih yang unggul, mampu memberikan peran yang besar, ya. Siap? Ya. Anda menjadi pemuda yang tangguh dan akan menjadi pemuda yang tumbuh. Seperti 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ketika Anda tangguh membangkitkan bodi cita, ya, wis ora keder, iming-iming, ya. Syukur-syukur samanera ora keder iming-iming nikmatnya dunia, ya. Maka akan tumbuh bodi cita yang besar, ya. Yang nyadukan itu besok pun juga akan mengalami, kan, ya. Jadi sudah tidak keder yang di belakang ini, ya.
Mas Nandes tidak boleh mengganggu samana. Ya. Awici, ya. 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 Ya, itu ya. Semoga kita semua berbahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nibanang para masukang sapi sata bawantu sukitata.